على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: أجهل الناس أي أشدهم جهلا من ترك يقين ما عنده، أي اليقين الذي عنده وهو علمه بعيوب نفسه وتقصيره مع ربه. Bersangatan jahil manusia ialah orang yang tidak memandang akan keyakinan apa yang ada di dalam dirinya. Yang dimaksud dengan keyakinan yang ada di dalam dirinya yaitu dia mengetahui akan aib dirinya dan taqsirihi ma'a rabbihi wa huwa ilmuhu bi'uyubi nafsihi wa taqsirihi ma'a rabbihi. Tahu inya dengan aib dirinya, dan yang kedua tahu inya dengan kekurangan inya beribadat lawan Tuhannya. Ditinggalkannya itu keyakinan, yaitu kada sadar, kada ingat lebanni ma indan nas, lalu mengutamakan sangka yang ada di dalam penilaian manusia yang memuji-muji lawan dirinya. Dilapasnya keyakinan inya kurang, lalu seharusnya inya amun yakin dirinya aib, yakin dirinya kurang beribadat lawan Tuhan, inya pasti sadar kedada alasan untuk dipuji, kedada alasan untuk dapat pujian itu kedada, dan kedada alasan juga bercari-cari lawan pujian. Jadi hatam dipuji orang kah kedada alasan dapat pujian itu, karena inya tahu dirinya aib dan inya beribadat kurang, kada bujur. Hatam dipuji itu inya merasa kada patut dapat pujian. Nah, kedua, orang kada danang memuji-muji lawan inya pun sadar kada harus baca cari puji, kada harus berusaha untuk mendapatkan pujian, karena kada alasan untuk dapat pujian. Jadi kada pantas dapat pujian dan kada harus baca cari lawan pujian, asal sadar bahwa diri ini punya kekurangan dan punya kesalahan dalam melakukan ibadat. Nah, itu kada ingat inya. Hanya gara-gara zon, hanya gara-gara pujian yang datang dari manusia yang didasari oleh zon, sangka semata. Manusia memuji kita, kenapa? Inya menyangka. Apa sangkanya inya? Kita orang baik, kita orang bagus, kita orang terhormat. Dipujinya, disanjungnya kita, dimuliakannya kita. Dasarnya memuji Allah. Kita lebih dari zan, yakin bahwa kita aib, yakin bahwa kita kurang dalam beribadat. Nah, malah kita menerima lawan pujian orang tadi, malah kita membanggakan diri dengan pujian orang tadi.
hanya gara-gara dipuji orang, lalu kedingat seorang ini kenapa, ada apa, kedingat lagi. Jakanya ingat dipuji orang tadi, seorang ini aib, seorang ini kurang, kada harapan pang himong dipuji orang, kada harapan pang sombong dipuji orang. Nah ini ilmu orang nang ambungan. Jadi ambungan hidup itu ambungan suka dipuji orang, suka dimuliakan orang, ini ilmunya untuk membuang sifat tercela itu dari dalam hati. Jadi kesimpulannya, kita ini mau dipuji kededa alasan yang benar untuk pantas dipuji, itu kededa. Amun dihina beralasan, itu yang harus kita sadari. Amun dipuji kededa alasan yang mendukung kepada kita bahwa kita patut dipuji, itu tidak ada, kededa alasannya. Jadi kedusah bercari-cari lawan pujian. Sehebat apapun kita, sebaik apapun kita, kita kada pantas dipuji karena kededa alasan untuk dipuji. Kalau dihina bang, pantas. Kenapa? Karena kita memang punya alasan untuk dihina. Kita beribadat kada sempurna. Sembahyang kita kada sempurna, puasa kita kada sempurna, bahkan bisa jadi lebih banyak kekurangannya daripada kebenarannya, banyak kekurangannya daripada kesempurnaannya. Itu diri kita. Lalu ada orang menghina kita, pantas, kita pantas untuk dihina. Dan alasan dihina ada, yaitu kita punya kekurangan. Nah ini, jadi hantaklah dirimu sehantak-hantaknya, hinakan dirimu sehina-hinanya, yaitu kita punya kekurangan, kita punya aib di dalam diri, aib yang kada bisa dibuang untuk selama-lamanya. Apalagi sudah belajar tauhid, kita nggak bisa berbuat apa-apa, jadi nggak punya kebaikan. Jadi alasan untuk dipuji itu kededa no sama sekali. La haula, selesai. Kededa kawa menggawi taat dan kededa kawa meninggalkan maksiat, itu kita. Lantaran kada kawa berarti kada bisa. Jadi ngaran menggawi taat tuh kada bisa. Jadi kada bisa taat. Kada kawa meninggalkan maksiat berarti bilang menyeraput dosa. Jadi awaknya itu diri kita. Untuk dipuji kada ada alasan. Sama sekali kada ada alasan. Jadi kalau tergeretek di hati hendak minta dipuji, itu hanya karena nafsu semata. Yang mengaku-ngaku punya kelebihan, nafsu mengaku-ngaku punya kesempurnaan, itulah nafsu. Dia bisa mengada-ngada, dia bisa bikin cerita. Nafsu mengada-ngada, nafsu bikin cerita, dia mengaku sempurna, dia bercerita dirinya memiliki kebaikan, padahal hakikatnya nggak ada sedikit pun kebaikan. La haula wala quwwata. Jadi waktu dipuji jangan pernah terpengaruh dengan pujian. Hatan dipuji itu aja kita harus kuat mental. Jangan terpengaruh. Dan ketika orang tidak ada memuji kita, jangan cari-cari pujian. Malah ketika kita dihina orang, kita nggak perlu tersinggung, kita nggak perlu marah, karena pantas kita dihina, pantas kita dijelek-jelekkan. Kenapa? Punya alasan.
Tersebut di dalam sebuah cerita bahwasanya ada seorang perempuan berkata kepada seorang laki-laki, "Ya murai." Orangnya ahli ibadat si laki-laki ini. Orangnya orang saleh. Lalu si perempuan ini ngomong sama itu si laki-laki, "Ya murai." Katanya laki-laki, "Qad wajadti ismi." Wahai orang yang riya, wahai orang yang beribadat dan selalu riya. Apa kata si laki-laki? Qad wajadti ismi. Kau benar. Kau temukan siapa aku. Ini orang yang sudah mengetahui dirinya. Ini orang yang telah sadar siapa dirinya. Lalu ketika orang bilang ente ahli riya, dia nggak tersinggung. Kenapa? Karena orang bilang ente ahli riya, dia sambut. Ini orang punya alasan. Dan benar alasannya dia. Karena saya nggak bisa berbuat apa-apa tentang kebaikan. Saya nggak bisa melakukan apa-apa tentang kebaikan. Saya seandainya melakukan juga masih kurang melakukan kebaikan. Lalu dia bilang, "Ya murai, qad wajadti ismi." Kau sudah temukan. Kau yang menemukan nama. Jadi orang belajar begini, sombong kada, penyinggungan kada. Lah tempuluh lagi menuntut nengkai ini jadi penyinggungan kada. Bungol ya, senyum. Dasar juga. Iya kan? Apa yang kita hendak bisa lepas menghindar dari hinaan bungol? Memang kita bungol. 5 tambah 5 10, 10 tambah 10 20. Berapa jumlah bulu ketiak? Siapa yang bisa jawab? Bungul, kita bungul. Apa yang harus tersinggung? Qad wajadti ismi. Kalau dipuji orang, kita harusnya berpikir, kada pantas aku dapat pujian. Selesai. Orang memuliakan, menyanjung, menghormati, aku kada pantas. Nafsu ngomong, pantas itu perasaan nyawa nafsu. Nyawa mengaku-ngaku. Nyawa mengaku-ngaku punya kelebihan, punya kehebatan tuh nyawa. Unda tahu siapa nyawa. Nyawa hanya mengaku-ngaku. Nyawa mengaku kada beralasan. Unda tahu nyawa kada kawa dan kada bisa apa-apa. Dan seandainya nyawa melakukan juga kebaikan, unda tahu siapa nyawa. Innan nafsa la ammaratun bisu. Unda wajib sangka jahat lawan nyawa. Su'udzan bin nafsi wajibun. Wajib unda sangka jahat lawan nyawa. Nyawa bila mengaku-ngaku hebat, unda padahkan nyawa pendusta. Nyawa berkesah, nyawa banyak beribadat, unda padahkan nyawa mengaradau. Bokoknya unda ada mendengar penderan nyawa, unda tahu siapa nyawa. Artinya kesah diri nih maksudnya. Jelas, paham enggak? Jadi menganum-anuman nih. Coba lihat almarhum Guru Seman datang ke Banjarmasin, tuntung mengaji di Mekah Alim Gono. Sidin apa? Behilang. Kada mau menanampayakan, membungol kupang. Padahal Alim Gono, alim besar. Santai aja sudah. Ayo. Almarhum Allah yarham Tuan Guru Malim Syukur tuh sama. Santai. Karena sidin memati nafsu itu adalah sangat penting bagi sidin. Nafsu ininya mengaku-ngaku ini nih, nang mengaku-ngaku nih nyawa alim. Nafsu kita nih nyawa ahli ibadat. Ujar kita unda tahu lawan nyawa nafsu. Innan nafsa la ammaratun bisu' illa ma rahimah rabbi.
mudah-mudahan lah. Jadi mun dipuji orang senyum tapi kada sombong, dihina orang senyum dan kada tersinggung. Selamat teman bisi hati sudah. Ada lagi lah bisi kecewa, datang di mana kecewa mun disinggung orang, kada harus kecewa. Udah mengaji, udah belajar hikam, bunyinya kitab hikam. Kalian hari-hari merawat. Apa yang ya kalau jadi kepada qori nang membaca bulan Mi'raj hendak apa? Menjunjung perintah Allah, menjujurkan bacaan Al-Quran, menjunjung perintah Allah. Mau pujian kadang dulu unda bisa cari pujian. Alasan unda dapat pujian apa? Alasannya nak unda nih dapat pujian tuh apa? Pujian yang unda cari boleh, tapi unda harus beralasan untuk mencari pujian. Ada gerang dah diisi kelebihan, ada gerang dah diisi kesempurnaan. Amunnya ada, ayo unda bisa cari pujian, tapi amunnya kedua apa unda bisa cari pujian. Jadi mengaji tetap aja, sembahyang jadi imam tetap, tapi berpikir hendak bisa cari pujian. Jadi abis sudah mencari pujian. Jelaslah dihina mah kedusa marah, pantas dihina, kedusa disuarakan. Dasar pantas dah dihina pang, dan dihirang pang, miskin pang, ada berduit pang, ada payu pang, serbujur jangan kawan orangnya. Aili ajladzanni, pujian tadi datang dari manusia. Inya memuji-muji kita, namun dasarnya adalah sangka, ya kan? Inya menyangka, jadinya kita orang baik-baik. Alladzi 'indan nas, sangka itu ada di kayah manusia. Wa huwa dhannuhum salaha halih, yaitu manusia tadi menyangka kita ini orang nang soleh keadaan kita. Jadi disangkanya oleh manusia nyawalah penuntut benawa inilah. Jadi kan nilainya bagus kita tuh, kitanya aja jangan merasa pantas dapat pujian, itu aja. Jangan dimarahi orang memuji. Hatta madahuhu, sehingga dia habis-habisan memuji kita. Wa athnau alaih, dan mengucapkan puji-pujian kepada kita. Nah, fa idza tarra dzalikal mamduh, bila tertipu orang yang dipuji tadi, tertipu. Kenapa jadi tertipu? Wa taqada istihqaqahu, karena dia berpendapat berhak untuk dipuji. Lantaran berhak dapat pujian, lalu inya tertipu, lalu senyum dan bangga, senyum dan sombong. Sumbernya merasa istihqaq, merasa pantas. Lima mudihabih, dia merasa pantas dapat berhak bagi pujian mudiha yang dipuji ia bihi dengan pujian tadi. Waltara, lalu dia benar-benar tertipu bisyahadatil khalqi fihi bidzalika, hanya dengan penyaksian makhluk pada dirinya dengan yang demikian itu kelebihan tadi. Bihi bil mamduh bidzalikal ma' nang mudihabih kada. Akhirnya dipuji orang, inya pun senyum dan sombong. Nah, tertipu nih, benar-benar tertipu sudah. Mun sudah sombong tuh tertipu. Apa sebab jadi sombong? Merasa pantas. Jangannya merasa kada pantas, kada mau sombong, biar dipuji orang, ya kada apa-apa. Nah, kenapa jadinya tadi merasa sombong? Karena inya pantas untuk dipuji. Nah,
Apabila ia merasa pantas untuk dipuji, berarti dia telah memilih sangka orang, melapas keyakinan yang ada di dalam dirinya. Mijakannya dimisalkan 1 tambah 1 seorang yakin 2, ada namadakan 3 timbul itu nang didukung, berarti dasar manusia bungol. Seorang yakin 1 tambah 1 2, ada orang lain bahapal menjawab yaitu 3, itu nang kita dukung kan bungol kitanya. Kita yakin diri kita kurang, kita yakin diri kita punya kejahatan, ada nang bahapal memuji kita, bahapal aja jua, kada jua nang punya alasan. Kita aja sadar bahwa kita nggak pantas dapat pujian karena nggak ada alasan untuk dapat pujian. Berarti orang memuji kan bahapal bagi kita. Kalau orang bahapal malah orang bahapal yang kita terima keyakinan kita lapas. Nah ngarannya menerima orang bahapal nih malapas keyakinan, tungorannya bungulun ma'ila bungulin. Fahuwa tambukun. Nah itu tak. Li'annahu alghal yaqina wa qaddama dhanna ilaih. Karena ia membuang keyakinan yang ada di dalam dirinya dan malah menomorsatukan akan sangka yang disangkakan kepadanya. Asal yakin nomor 1, zon nomor 2. Imbah itu yakin dibuangnya, jon jadi nomor 1. Dasar manusia bongol. Wa qaddama ma inda ghairihi ala ma inda nafsihi. Dia utamakan sangka yang dikayah orang lain ala ma inda nafsih, dikalahkannya yakin yang ada di dalam dirinya. Waqad syabbaha dzalika ba'dhum, dan telah menyerupakan misal permasalahan ini oleh sebagian ulama biman yang misalnya ialah dengan seseorang yahza'ubika, sebenarnya inya itu bahapal ma'ada-ada lawan ikam, wa yaqulu laka, buktinya ma'ada-ada dan bahapal, lihat ucapannya, innal azrata allati takhruju min jawfika laha raihatun ka raihatil miski, ujarnya inya tahi nang keluar dari tenggorokan engkau itu berbau harum seperti harumnya minyak harum kasturi, dasar walinya wangi. Tahi keluar, muntah kita nih, jadi diciumnya. Padahal kita mencium tahi yang keluar tadi, kita aja nak siup mencium tahi tadi. Kawan kita datang bahapal bapender memuji malah, keramatlah situ aja. Harum manartahin keluar dari mentung situlah ya. Sawat kita memandang pujian tadi mengalahkan keyakinan bau itai ini nih. Kita mencium nih bau itai, bau tahi nih, ya kan? Orang madahkan bau harum, dasar bungul habis saya. Mun sawat anggap bau harum, han jadi ambungan nih dasar gigilaan. Tahi itu bau hapak, padahal kan orang bau harum umpatnya ambungan. Nang lucu lagi, seorang sembahyang duha dipadahkan orang. Situlah ini ya. Bayang duha rajin benar himong padahal kodoan subuh. Nah ini nih sama seorang nih menggawi kodoan subuh, nang tahu kodoan subuh seorang, nang tahu bahwa ini bukan duha seorang, ada orang memuji bos itulah ini ya. Rajin mana sembahyang duha,
melihat ini hanya sekalinya dipujinya kita, maka minta jawaban kita hanya raja ketahu jahan. Dasar bungol lah, dasar bungol, manusia bungol bujur, malapas keyakinan nang dikaya seorang menanggapi pujian orang dasar tambuk habis saya. Ngalih kalau orang ambungan ngalih lah, ambungan ngaranggin ambungan. Wa anta tarda bisukhriyati, ikam malah senang benar diulu-ulu kawan. Seorang ku sembahyang duha, padahal orang seorang sembahyang subuh, padahal orang sembahyang duha, himong majakannya kawan tuh tahu kedeheratannya memuji kita, deheratannya menyanjung kita. Jakannya manusia nih tahu aib diri kita, harapannya memuji kita. Harapan Allah yang menutupi akan kekurangan itu yang dilihat akan Tuhan modelnya kelebihan, lalu dipuji orang. Kita jangan sadar-sadar diri, jangan ambungan hidup. Pokoknya bilanya ambungan kasihlahu wa anta tarda bisukhriyati bika wa tafrahu bidzalik. Hanya raja kata hujan itu wa tafrahu teh imong diambung orang padahal luput. Seorang matarakan duit ke wadah orang, datang pujian situ lawah ini bersedekah benar gerham. Seorang matarakan duit misalnya 50 juta ke wadah orang, matarakan aja kedembari kada seorang memberi matarakan memberi orang cuma seorang matarakan jadi jenang dihigan situlah bersedekah ini nyari Jakarta hojar dua kali bongol. Seorang matarakan kadanya nang menggawi bersedekah kada nang tahu ni seorang lah bahwa seorang ini matarakan dipuji orang malah bangga. Itu dasar alahan pada oon ini nih. Orang kental Janet sama sekali bungol. Ya Allah, ning ini bungol pada Janet ya ini. Ya Allah, sama jadi bungol mentuntal Janet. Ini bungol pada Janet ya ini. Apalagi nang memberi duit tadi dihiga seorang pulang. Betul bokoyo pulang. Oh, nah. Bulik tempelengnya yakin. Berapa buting dah misah tuh mensot kada paham dia lagi bogodoh lu nukar itu nama makan berarti lapar atau parut tuh sempat kada paham. Wala syakka berarti kada ada lagi keraguan dan kebingungan. Anna al-uyub allati ya'lamuha al-'abdu min nafsi itu antanu wa aqdaru min al-'azrati, bahwa aib yang di awak kita, yang kita ketahui akan aib itu ada di dalam diri kita, hakikatnya lebih busuk, lebih kotor daripada tahi. Allati takhruju min jawfika, yang tadi keluar dari tenggorokan engkau. Sombong, sangka jahat, itu aib lebih jahat dari tahi. Kan jadi mudah nih berkat kalamnya Ibnu Athaillah kita kada ambungan lagi, kada lagi dah nyesal salah, kita hendak minta dipuji itu salah. Yang lalu bilangnya imam makmumnya banyak tuh ada nang si kumpulan sewu ya. Jadi jangan di belakang mangga guru di higalanggar mangga kada sawo kada bunyi sawu ya. Sawu maksudnya ratakan sap nih. Itu sawu. Sawu jangan imamnya. Sawu sufu hukum. Sawu ya. Mangga guru sawu tabang orang sudah. Nyen orang kampung mana tahu bahasa Arab. Alih orang kampung inilah dipendari bahasa Arab loh nak pemamai jinya kada paham mah. Sawu jiman.
mangga aja. Sao tabang aja. Seorang nih membari Arab, Allah yu'afik. Bungo, udah sudah membari pas hanya afik ya. Hantar salah aja. Padahal Allah yu'afik tujar Arab maksudnya mudahan nyawa sehat, selamat. Allah selamatkan nyawa sehat. Inya nangaran orang kampung, Allah yu'afik. Bungolnya jadi dibari sudah pada kan yu'afik bungol mau ngajar. Nyawa tahun tahun barihan. Nanti jualan ntar bisa bahasanya itu salah aja. Lalu apa amalan? Tong pujian datang pada kita situ lawu inilah wah macam-macam kan kita tadi sudah bertajak pondasi kita kada pantas untuk dipuji tolak banang pantasnya apa? Dihina. Buktikan keyakinan itu bila dihina orang jangan tersinggung. Buktikan kalau buat orang menghantam menghina harus dihina. Kenapa? Buktikan etikat hati. Kalau memang yakin bahwa sesungguhnya kita kada pantas dipuji dan pantas dihina, kalau dihina orang jangan tersinggung. Buktikan. Nah, itu kalau dihina. Ya kan? Sekarang, idza utliqas sana'u ay al-sinatun nas. Idza utliqas sana'u ay idza atlaqa al-sinatun nasi bis-sana'. Itu maksudnya. Apabila digunakan orang puji-pujian alaika ditujuakan kepada engkau. Nah, ini kebarungan dapat pujian. Walasta bi ahlin, sedangkan engkau sadar engkau kada pantas sama sekali untuk dapat pujian. Asal sadar, bujur sadar, ay wal halu annaka lasta ahlan lima yuthnuna bihi alayka. Padahal engkau adalah tidak pantas sama sekali lima mendapatkan pujian yusnuna bihi yang mereka pujikan dengan pujian itu alaika. Imma li'adami wujudi dzalika fika, bisa jadi alasan jadi kada pantas karena ketiadaan adanya kelebihan itu di dalam diri engkau, karena tadi udah tajak la haula berarti kedada bisi kebaikan. Bisa jadi kada pantas itu karena kita enggak punya kebaikan. Memang kita enggak punya kebaikan karena kita la haula wala quwata. Au likaunika ma'iban bil uyubil asliyati wal aridati, atau karena ada aib dari beberapa aib yang asal atau yang mendatang. Benggawi juga kebaikan tapi ada cacat. Hasilnya fala tastahiqu sana'an 'alaika, engkau tidak akan pantas mendapat pujian apapun yang ditujukan kepada engkau. Apapun sana'an, nah kira salah hanya pujian apapun tidak pantas. Laula fadlullah alaika, seandainya kada zahir anugerah Allah yang nyata di diri engkau, kekurangan milik kita yang tampil ini fadlullah, bukan kita yang punya kebaikan. Wasitra laula fadlullah wasitruhul jamilu, dan tutupan yang menutupi aib kita yang sungguh elok hingga terlihat elok. Tagar benar ladingnya kada kawa dipakai, cuma bungkus kadonya mahal. Itu aja jaka kada sitruhul jamil nih ditutupi lawan bingkis nang mewah apa jadi jurang. Wah, bagusnya hijab. Tahu lading betagar di dalam kada ada apa-apanya.
Nah, apabila kita dipuji orang dan kita sadar kada pantas untuk dipuji, fa'asni alaih bima huwa ahluh. Pujilah atasnya Allah dengan sesuatu yang ialah yang pantas untuk dipuji. Nah, itu amalannya. Iya, nang lalu bujur jadinya kita membaca alhamdulillah. Bujur jadinya bersumber dari ilmu, bersumber dan balasan. Alhamdulillah gitu Pak. Alhamdulillah. Nang patut dipuji siapa? Allah. Mbah nyawa pang enggak kada pantas. Aifal adabu, maka orang yang beradab an tusniya ala sayyidika, engkau hendaklah memuji-muji kepada Tuanmu yaitu Allah, bima huwa ahluh, karena dengan sesuatu yang dia yang pantas untuk dipuji. Liyakuna dzalika syukran li ni'mati sitrihi 'alaika, karena itu tanda engkau berterima kasih lawan Allah atas nikmat, yaitu ditutupinya kekurangan-kekurangan engkau. Wa itlaqul alsuni bimadhika ma'adami ahliyatika lidzalik, dan bersyukur atas digerakkannya muntung memuji-muji engkau padahal adami ahliyatika lidzalik, engkau kada pantas sama sekali untuk mendapat pujian itu. Yang jelas wala taghtar bi aqwalil madihin, jangan sekali-kali tertipu dengan ucapan orang yang ma'ambung dan memuji-muji. Itu aja. La taghtar, yaghtarra yaghtarru. Jadi taghtarra karena batasdid keletah. Nasabnya dengan apa? Jazamnya dengan fathah. Wala tabumma, ya, walam tabumma. Ada juga mundomah boleh aja walam tadummu. Nah, walau namu tamat walam tadumma. Amun patah ada qiraat lain selain patah juga. Wala taghtarra bi aqwalil madihin. Ya kan? Ya kan? Nah, puji Allah, puji dengan sehabis-habis puji. Kenapa? Karena sidin yang pantas untuk dipuji, iya kan? Karena sidin yang harus selalu dipuji. Kayak apa? Dan setidak-tidaknya kayak apanya dengan alhamdulillah. Nah, jadi kita kada perlu pujian di alam semesta, kita perlu adab saat dipuji. Kita kadang mencari pujian, tapi saat pujian datang, adab apa? Qalilun minal adab khairun min katsirin minal ilm. Sedikit daripada adab itu lebih bagus daripada banyak ilmu. Ilmu banyak, tidak ada adab, nihil. Gangan apa? Gangan nang ada walo, ada purawila atau gangan apa? Sayur manis, sayur bening lah. Itu kayak apa aja banyaknya tak akan punya rasa. Ada rahasia di balik itu. Uyah. Iya. Qalilun minal uyah khairun min katsirin minal gangan. Iya. Qalilnya ini yang menentukan. Kita punya ilmu, manisnya ilmu itu akan terasa bila ada punya adab. Walau qalilan. Iya. Jadi kalau gangan itu sirnya, penyedapnya itu uyah. Nanang kita cari itu penyedapnya ini. Sekarang majelis. Semua. Kayak apapun manisnya majelis ada di dalam adab. Majelis jadi manis ada adab. Ilmu jadi manis ada adab.
muha jadi manis karena ada adab. Sedikit daripada adab lebih bagus daripada bungas muha. Bungas muha tapi kada beadab itu gangan kada beuyah. Nah, kalau terlalu banyak juga uyah itu kada gangan bening, gangan uyah. Memang qalil. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Nah, kalau dipuji orang, kita kada peduli dengan ribuan, ratusan, jutaan pujian. Kita bikin indah pujian itu dengan sedikit garam. Garamnya apa? Adab. Adabnya apa? Jangan merasa pantas dipuji. Asik jadinya hidup. Asiknya terbukti kalau dihina orang, dihantak orang, kita kada sedih. Itu asiknya hidup. Karena kita punya adab. Kita punya kesadaran. Apa kesadaran kita? Apa adab kita? Aku kada pantas dipuji. Artinya aku siap untuk dihina. Udah. Selesai. Oh, jadi indah nih hidup. Karena hidup ini seperti gangan, maka uyahnya ialah adab. Maka bila dimasukkan adab, indah jadinya hidup. Nyaman. Nah. Jelas? Paham? Az-zuhadu idza mudihu ay madahahum ahadun minan nas inqabadu li syuhudihim as-sanaa minal khalqi ay sadiran. Nah, pertama kita dilajari sidin. Satu dulu, aku kada pantas dipuji. Itu dulu di bab pujian aja nek. Jadi menangkis melajari sidin kumpu pujian. Jadi pang dipuji orang, ingatkan ada jurus yang harus dipakai. Apa? Aku kada pantas dipuji. Berarti pantas dia apa? Jadi jurus apa aja orang menyerang dah kau ditangkis dah. Iya kan? Tinggal level. Nah, level juga makom. Yang jelas dasar dulu. Dipuji orang, ingat aku kada pantas. Dan pantasnya aku dihina. Kalau orang bilang ya murai, bungul, misalnya, tambuk, senyum. Batu gilaan menara aja jadi senyum, siapa nang dihina kada marah aja. Nah itu nyawa. Ini sudah belajar hikam. Hikam ini dikaji supaya beradab. Jangan hikam tuh manikam. Supaya beradab nih hidup. Ini baru membicarakan diri kita. Kita begini punya tanggapan, punya etikat. Aku kada pantas dipuji. Artinya pantas dihina. Tuntung sudah. Ini benteng. Lalu orang memuji. Ini orangnya pula. Orang yang memuji. Orang zuhud memandang. Yang memuji ini makhluk. Orang wali memandang. Yang memuji ini Allah. Dua pandangan yang berbeda. Orang zuhud ini belum terbuka hijab. Dia paling nggak senang dengan pujian. Oleh karena itu kalau dipuji dia nggak senang. Nah ini karena dia masih makamnya zuhud. Artinya dia nggak senang dengan kesenangan dunia. Jadi dipuji dia nggak senang, kaya dia nggak senang. Jadi manakala datang pujian nih orang gelisah. Kayak cacing kepanasan. Padahal tinggi udah levelnya. Dia nggak senang bahwasanya dipuji. Itu aja. Nggak senang. Lalu kenapa jadi nggak senang? Idza mudihu ay madahahum ahadun minan nas inqababu. Manakala orang-orang zuhud ini dipuji oleh manusia, dia merasa terkerucut, malu.
karena dia memandang as-sana'a, pujian yang didengarnya, shadiran minal khalq, dia menganggap manusia yang memuji dirinya. Wa ghaibatihim, disuhudihim wa ghaibatihim anir rabbi, dan inya kada memandang akan Tuhan yang memuji akan dirinya. Inya tahunya ini makhluk yang memuji. Jadi ulun misalnya dipuji oleh Habib, jadi julun Habib memuji ulun, Habib memuji ulun, ulun malu. Kenapa jadi malu? Karena ulun kada pantas dipuji. Ulun kada pantas, tapi Habib memuji, lalu ulun malu. Kenapa? Karena rasa kada pantas itu yang melahirkan malu. Rasa kada pantas itu yang melahirkan malu, yang membuat ulun artinya supan, engqababu, dipuji oleh si makhluk. Innama engqababu, mereka jadi supan, khaufal iltirar bidzalika sana, mereka takutnya tertipu nantinya kalau kada malu dengan itu pujian. Jadi karena merasa kada pantas, itu pandang mereka pegang. Jadi rasa kada pantas itu supaya jangan tertipu. Jadi malu ini itu lahir dari kada pantas tadi. Jadi yang disebut di sini adalah khaufal iltirar bidzalika sana, takutnya tertipu dengan itu pujian lalu mereka malu. Nang disebut malu, nang dimaksud adalah rasa kada pantas. Mereka punya hati kada pantas, jadi pang dipuji orang, ya kan? Pang dipuji orang, inya merasa orang memuji dirinya, paham nggak? Orang memuji dirinya, orang tuh makhluk memuji dirinya, karena inya merasa kada pantas, lalu inya supan supaya jangan tertipu. Dia harus kencang bahwa inya kada pantas, ya kan? Tapi kalau orang wali, orang yang memuji ini dipandangnya Allah, dan Allah memuji bukan sinya nang dipuji, Allah memuji dirinya sendiri. Apa yang ada di dalam cerita malu? Biarkan Allah bermain dengan pujiannya. Kenapa harus malu? Itu pede banget. Allah memuji dirinya, kenapa kita yang harus merasa dipuji? Pede banget. Nah ini makam, ini level. Tapi zuhud ini sudah untung, selamat dari tertipu, selamat dari sombong, selamat dari ujub, selamat dari riya. Cuma masih merasa unda nang dipuji, unda nang dipuji, masih unda nang dipuji. Ini orang nang belum terbuka hijab, ini orang belum ma'rifat, ini belum lagi derajatnya arif. Billah hanyar arif sepupu dulah. Inya merasa orang memuji dirinya lalu supan naik. Amunnya orang memuji orang juga maulah supan. Datang di mana supan? Sombong sudah nyata ada. Apalagi supan, orang kada belibet akan kita yang dasar penyinggungan. Orang tuh bekesah. Nyongesakan undak ajar. Ada kawannya ajar, kata paham John ajar. Ini mau ngut saja mah takun ajar arang nak kawin sekalinya ajar. Jadi nanti higane nyonyinggung ndak ajar. Kada orang dasar pakai sabu bujuran. Tapi dasar ning ini model pede. Pede itu apa? Sensitif. Nah, kawannya positif negatif. Nah, penyala lampu. Allah memuji dirinya, ini Allah memuji. Bahasanya, kamu ahli ibadat, kamu adalah orang yang banyak sedekah. Allah, kenapa jadi Allah yang memuji? Yang gerakan mulut orang siapa? Yang gerakan mulut orang memuji ini siapa? Allah. Tanpa Allah menggerakkan, nggak akan mungkin ada keluar pujian. Berarti ini fi'lullah. Salat yang dikerjakan orang yang dipuji, sedekah yang diberikan oleh orang yang dipuji, itu pun jakanya kada pertolongan Allah kada kau sembahyang. Jaka kada pertolongan Allah kada kau juga bersedekah. Berarti Allah memuji perbuatannya sendiri. Kalau Allah memuji perbuatannya sendiri, Allah memuji dirinya sendiri. Kalau Allah memuji dirinya sendiri, kenapa kita harus terlibat?
Nang sopan itu kan merasa terlibat. Iya kan? Nah, ada kita ini level ini kada lalu. Ini kisah orang kita ini di bawah ini bungolnya. Kita ini orang yang merasa pantas dipuji ya kita. Jadi pangmoh, kolera. Baju begosok, selawar begosok supaya dipuji orang. Kenapa gerang mencuman camping? Ayo, kada bagus saja begosok. Kada haram juga. Kenapa gerang compang camping? Takut dihina. Kenapa harus takut? Seorang pejabat besar pemerintah datang kepada seorang wali, lapor, kenajar datang, sidin orangnya tetahu muha, datang pejabat, naik ke rumah sidin, sidin makan bedangkak, datang pejabat, manajer anunya sidinnya tuh. Salah datang dia pejabat. Bulik pejabat tadi, kada meherani lagi lawan sidin. Apa aja sidin? Alhamdulillah. Aku lebih senang begini daripada dipuji. Han selesai. Karena aku hidup kada pernah mencari pujian. Dan aku kada menginginkan pujian. Selesai. Aku kada hendak dipuji dan kada hendak mencari pujian. Aku senang begini. Amun ada orang memuji aku, sedih mana aku di sidin. Bahasanya tuh beban berat, membulikan kisah tuh. Nah, setidak-tidaknya makam zuhud ini aja tinggi banget sudah. Aku kada pantas dipuji, jadi bila orang memuji, jadi kita tidak kada pantas dipuji. Padahal masih salah, level itu masih rendah. Ketika Allah bilang, manusia, kenapa nyusupan? Ulun Tuhan naik kada pantas dipuji. Unda kada mujinya wajah Tuhan. Kada maka pian naman dari ulun terasa nyawa unda muji unda juga iya ka Tuhan tarela enak tasupane Allah kada pernah memuji makhluk, Allah memuji dirinya juga. Kita merasa kita nang patut lah dipuji, unda kada pantas dipuji jar. Hadang dulu ada gerang orang memuji seorang kepedean. Masya Allah, Ibnu Athaillah lah, luar biasa. Bila sejarah, bila ada jelas santai lo kita. Hari gerimis dua lagi. Namun benar nila kopi, berokok. Kopi panas-panas, rokok. Jabulun sambil berteleponan pulang. Rokok dapatnya, kopi dapatnya, telepon dapatnya, pengajian dapatnya. Masya Allah. Untung nyawa. Untung ini ya Allah, aku kada kau berokok. Minum kopi aja dada. Sayafutuhum nasibuhum min rabbihim. Nah, lalu bila mereka tertipu, lalu hilanglah nasibuhum, pangkat mereka dari Tuhan mereka. Jadi supaya jangan hilang pangkat, mereka jangan tertipu. Dengan kesadaran apa? Aku kada pantas dipuji. Bujur aja sudah bujur aja, tapi kada sempurna. Nah, itu aja tenang, indah kalimat. Bujur tapi belum sempurna. Makamnya tinggi itu sudah. Ada kegampangan. Walarifuna, adapun orang wali iza mudihu, apabila manusia memuji, inbasatu, mereka senang, lisuhudhim dalika minal malikil haq. Apa lagi sudah? Karena mereka memandang ini cerita Allah memuji dirinya. Selesai. Ini yang mereka cari, ini yang mereka hagar kesana kemari. Ada kalau hamdun nas
ilallah hamdu apa tuh puji kodim bagi kodim, puji baharu bagi kodim, ya Allah. Puji apa? Kodim bagi baharu, puji baharu bagi baharu. Maka semuanya itu hakikatnya puji kodim bagi kodim juga. Nah, minta Allah. Nah, jadi kita memuji Rasulullah, tahu aja sudah hakikatnya puji kodim bagi kodim juga. Ya Allah, kita memuji Allah minta juga. Allah memuji kita minta juga. Nah, ada orang wali ini sampak sudah, ingat telah dibukakan hijab puji kodim bagi kodim. Jadi kadadainya merasa dipuji. Jadi mun merasa kadada merasa dipuji kan bapak angin tuh kada kenal lawan awak mereka. Jadi kadada rasa. Ada orang zuhud tadi merasa lagi ada pujian terang ya lewat hingga awak. Jadi ginya ndak ada pantas. Jadi jerna angin ndegen kada munting nyawa. Nah, tapi jakanya bahasa bagaya ta. Ndegen kada munting nyawa. Pede. Fahum hadiruna ma'a rabbihim. Mereka selalu hadir hati mereka, hanya Tuhan yang mereka pandang. La yusyahiduna ma'ahu wairahu, kada pernah mereka terpandang beserta Allah itu ada yang lain. Qailuna, mereka telah punya pendapat beda dengan pendapat orang zuhud. Apa? Pendapat orang arif, al-sinatul khalqi aqlamul haq. Pujian manusia adalah tanda tangan Allah Ta'ala. Wah, itu aja sudah. Jadi Allah meresmikan orang itu menjadi wali. Buktinya apa? Al-sinatul khalqi. Mulut-mulut manusia memuji dan menyanjung. Jadi Allah telah memuji akan dirinya sendiri. Selesai. Selesai. Jadi kan ada bab supan, umpama malu apa yang dimalukan? Imong wajar karena Allah bukakan hijab cerita yang dicari selama ini ilahi anta maksud. Fa'idha mudihu, bila mereka dipuji orang, syahidun sana'a minhu, mereka memandang pujian terbitnya dari Allah. Pambasatu lidalik, mereka gembira atas pujian Allah tadi. Wa kana mazidan fi halihim wa maqamihim, dan pujian tadi menambah-nambah hal dan makom level mereka. Kenapa pujian itu menambah-nambah level mereka? Lighaibatihim an anfusihim, karena mereka kada pernah lagi memandang kelebihan diri mereka. Jangankan kelebihan, mencium bau wujud diri pun kada. فلا يحصل عندهم إعجاب ولا اغترار, kadada lagi ada ujub, tertipu, kadada. Wahada mahmalu qawli sallallahu alaihi wasallam, inilah tempat tanggungan makna hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Idza mudihal mu'minu fi wajhihi rabal imanu fi qalbihi, bila orang beriman dipuji-puji, bertambah-tambahlah iman di dalam hatinya. Ini dalil nek, maulid nek. Nang dipuji wali, nang dipuji nabi, nang dipuji rasul, rabal iman fi qalbih, bertambah iman di hati mereka. Ayo, siapa mendakan syirik? Ya Nabi salam alaika. Ayo, siapa mendakan syirik? Ya Rasul salam alaika. Siapa mendakan syirik? Ayo, cobaan. Syirik ya. Peraya assalamualaikum. Ayuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Ya Allah, tahiyat awal, tahiyat akhir, tinggal
Tahiyatul mubarakatus salawatu thayyibatu lillah, langsung asyhadu. Mbah, assalamualaikum ayuhan nabi tinggal, assalamualaikum wa ala ibadillah sholihin tinggal. Orang memuji nabi itu jar anu begegamat yang tapi pina model behimat kayak menuhanakan. Siapa yang menuhanakan? Menuhanakan siapa? Itu sangka nyawa pintarai. Nyawa menyangka unda menuhanakan, itu nyawa salah. Belah dadaku, matilah aku. Belah dadaku ke dada aku menuhanakan Nabi Muhammad. Nyawa madahakan unda menuhanakan Nabi Muhammad tuh nyawa nang jahat hati lawan unda. Karena di hati nyawa jahat nang keluar penilaian nyawa jahat. Bah ngaku bujur aja nih. Nah kayak itu dang bujur. Unda kada menuhanakan Nabi Muhammad. Unda ingin menyambat Nabi Muhammad jaka Allah Muhammad atau Tuhan Muhammad. Nah, ayo jin daripada akan menuhanakan Nabi Muhammad. Ini maaf Nabi Muhammad. Nah, nangar kada nyawa pintar. Kada jar. Sesadangnya madahkan memuji ay. Kada kayak apalagi itu sadang dah. Unda gin tahu batasan pujian asal jangan menuhanakan aja. Nah itu pang nanda khawatirakan. Kalau pina nyawan na puji kalau tu Tuhan. Kalau kada. Kalau juga nyawan itu terlalu takutan hidup. Unda kita ada jurus supaya jangan menuhanakan Nabi Muhammad. Wah, sidin nejagin memadahkan lawan unda. Puji aja unda sehabis-habis puji selama itu napa? Batasan pujian yang wajar. Allah pun kada malang-alang. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Raufun Rasulullah, rahimun ini mirip Allah Ta'ala sudah, tapi mirip kada madahar Allah Ta'ala kada. Raufun tu ngaran Tuhan, rahimun ngaran Tuhan. Rasulullah dipadahkan raufun rahim. Pintarai nyawa sakajahat nyolong Tuhan. Ini firman Tuhan. Nyawa padahkanlah Tuhan menuhanakan Nabi Muhammad. Nah sergilaan ini Tuhan yang ngomong nang raufun rahim. Itu Tuhan yang ngomong. Katanya Allah Nabi Muhammad pengasih penyayang. Itu raufun sifatnya Tuhan, rahimun sifatnya Tuhan. Dibilang oleh Allah itu sifat Nabi Muhammad. Ayo, apakah berani orang mengatakan Allah itu menuhanakan Nabi Muhammad? Ayo. Qad ja'akum minallahi nur Nabi Muhammad. Allah pun namanya Nur. Ayo. Mirip ngaran aja, tapi kita tahu bukan Allah. Nah. Jadi puji Nabi Muhammad, apalagi bulan Mi'raj ini, satu kelebihan yang nyata dimiliki oleh baginda Nabi apa? Isra dan Mi'raj. Ayo. Alhamdulillah, sebentar lagi khul guru. Cukup kehadiran beliau, cukup adanya beliau di Kalimantan buat kita tawadhu. Cukup kamu melihat seronganan kelebihan kebesaran yang dimiliki oleh beliau. Sejauh apapun ikam beda artinya dengan beliau. Sehebat apapun ikam beda apa-apanya dengan beliau. Cukup beliau ada, kita tawadhu. Jangan bersombong-sombong diri. Alim, seapa alim kita lawan sidin? Ayo kita bertanding alim lawan sidin. Seapa alim kita? Bungas, seapa bungas kita lawan sidin? Bini.
harta, suara, ayo cukup. Ayo orang Kalimantan, buang sifat sombong. Insya Allah kalau sudah sombong tidak ada di hati, surga menanti. Tapi bilanya sombong ada di hati, ana haramun ala kulli mutakabbirin. Unda jar surga kada mau dimasuki orang sombong. Semoga haul membuat kita tawadhu hingga kita hadir meminta berkah. Semoga dengan berkat hadir walaupun sebentar itu dapat kita membuat selamat diri kita dunia dan akhirat. Dulu belajar manaqib Habib Abdullah Al-Idrus Al-Akbar Fathur Rahmanir Rahim. Tersebut di situ kisah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani yang memberi syafaat kepada orang mati, yang tiap malam selalu mengganggu suara itu dengan orang kampung. Akhirnya, wahai Syekh Abdul Qadir Jilani, tolong beri syafaat sama orang yang dikubur ini, apa mengganggu kami benar, disiksa ini tiap malam. Bila kami nangguringan kuciak dikubur. Kesakitan didengar oleh orang. Kata Syekh Abdul Qadir Jilani, kenalkah ia dengan aku? Enggak. Tahukah dia namaku? Enggak. Pernahkah dia ngumpul walaupun dia enggak tahu aku? Enggak. Pernahkah dia hadir di majelisku? Enggak. Kayak apa aku hendak beri syafaat kepada orang yang sama sekali enggak tahu aku? Ada laki-laki ngomong, wah Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, dia pernah melihat debu kuda yang engkau tunggang. Ketika engkau lewat dengan kudamu, lalu debu pun berhamburan, dia tanya, kuda siapa itu? Kudanya udah hilang, tapi debunya yang dilihat itu kuda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dia pernah melihat debu kuda sampian. Aku beri syafaat orang yang pernah lihat debu kudaku. Malamnya tidak ada terdengar lagi teriakan-teriakan yang mengganggu orang kampung. Ini baru melihat debu kuda Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Allahu Akbar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selamatkan kita dunia dan akhirat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dunia dan akhirat berkat wali-wali Allah, terutama berkat Abah Guru yang kita sebentar lagi akan hauli bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Afdalu dzikri ba'lam annahu la ilaha illallah, 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 illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, sayyiduna Muhammadur Rasulullah. Subhanallah bihamdihi, 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 subhanallah bihamdihi. Ya Allah, 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 ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma awsil wa ahdi wa taqabbal
ثواب ما عملنا من أنواع الخيرات بفضله إلى أرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، خصوصا إلى روح سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومشايخنا ومعلمينا ووالدينا وأمهاتنا وأصولهم وفروعهم، ثم إلى أرواح من نزائر ولا ذاكر لهم أنت أعلم بهم وبأسمائهم، خصوصا إلى أرواح حجة Nur Hayat binti Haji Anandullah, Haji Ahmad Royani bin Haji Sufyan, Kamintan binti Kamiyat Asmani Ibrahim bin Juhri bin Ibrahim, Abdul Samad bin Muttalib. برحمتك يا أرحم الراحمين أوصل اللهم ثواب ذلك منا إليهم، اللهم اجعله فداء لهم من النار وفكاكا لهم من النار وشراء لهم من النار وعتقا لهم من النار ونجاة لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولهم وارحمنا وإياهم مغفرة ورحمة من عندك إنك أنت الغفور الرحيم، وأدخلنا وإياهم الجنة بغير حساب. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين. Undangan kepada semua yang hadir esok habis zuhur diundang seberatan ke KS Tubun atau ke tempat Habib Idrus Haul bin Sidin, yaitu Hababa atau Syarifah Mastura, Ibu Mastura. Acara dimulai habis zuhur, acara haul beliau, minta ampun, minta redha dunia akhirat.